Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 42 mulai ayat 1 sampai ayat 12. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang pertolongan Tuhan. Dari beberapa seri video tentang pertolongan Tuhan, di dalam seri ini kita masih berbicara, kita masih belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita akan semakin banyak belajar tentang pertolongan Tuhan saudara, untuk semakin memahami bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk semakin kita memahami bagaimana Allah menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara saat ini merindukan pertolongan Tuhan. Setiap saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Adakah saudara sedang ada dalam satu kondisi, satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan? Dan hanya Tuhanlah yang menjadi penolong sejati di dalam kehidupan kita saudara. Di video-video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, maka kita akan kecewa. Bahkan bukan hanya kecewa, kalau kita mengandalkan manusia, selain kecewa, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Jangan harapkan dan jangan andalkan manusia. Bahkan jangan andalkan diri saudara sendiri, karena saudara sendiri tidak bisa menolong diri saudara. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Dan selain kita juga terbatas dan tidak mampu saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi di dalam kehidupan ini, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan yang kita alami, andalkanlah Tuhan dan harapkan pertolongan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Adapun di dalam teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar dari kehidupan Bani Korah, bagaimana mereka menyaksikan Tuhan menolong kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan
di pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 42, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Bani Korah menceritakan, mengungkapkan tentang pengalamannya dalam perjalanan kehidupannya. Di mana di dalam perjalanan kehidupannya, saudara, dia menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang orang-orang juga melihat dan menyaksikan betapa sulit kehidupannya, betapa besar masalahnya, betapa berat bebannya. Sampai-sampai, saudara, 2 kali orang lain menegaskan. Ayat 6 misalnya dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Dia mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam kehidupannya, saudara. Bahkan ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sampai-sampai dia berkata bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam, karena begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena situasi yang dia alami. Begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena beratnya beban yang dia pikul. Dan dalam situasi yang berat tersebut, orang-orang malah sambil mengejek berkata, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya ajaib? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati? Dan bukan hanya sekali, saudara. Di ayat 10 juga pemazmur ini berkata, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?
Musuh-musuhnya mengejek dia, "Di mana Tuhanmu? Kenapa hidupmu menderita? Katanya Tuhan sanggup menolong, tapi sampai saat ini kami tidak melihat Tuhanmu menolong. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu?" Dengar saudara, mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Orang-orang mungkin berkata kepada saudara, "Kenapa hidupmu menderita kalau memang Tuhan itu sanggup menolong kamu?" Mungkin saudara adalah orang yang setia beribadah. Saudara adalah orang yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan saudara mungkin orang yang hidup dalam pelayanan. Lalu kemudian hidup saudara penuh beban. Hidup saudara penuh masalah, persoalan. Lalu kemudian orang-orang berkata, "Kalau memang kamu pelayan Tuhan, kenapa kamu tidak mengalami mujizat? Kalau memang kamu anak Tuhan, setia beribadah, di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong?" Itu yang dialami oleh Bani Korah ini, saudara. Orang-orang mengejek, "Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup melakukan mujizat?" Mendengar itu, pemazmur Bani Korah ini berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam." Begitu tertekannya dia, begitu menderitanya dia, sampai air mata menjadi makanan siang dan malam, saudara. Saat ini apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang mengalami kehidupan yang sulit? Dan rindukah saudara mengalami pertolongan Tuhan? Ketahuilah, dalam situasi yang sulit yang dialami oleh pemazmur ini, Bani Korah ini, dan kemudian air mata menjadi makanan siang dan malam, jiwa tertekan. Lalu kemudian orang-orang berkata, "Di mana Allahmu? Di mana Allahmu?" Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang kedua, dia tegaskan juga di ayat 12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dengar saudara, pemazmur ini akhirnya menyaksikan bahwa dalam perjalanan hidup yang berat itu, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Pada akhirnya dia melihat, dia menyaksikan pertolongan Tuhan dahsyat bekerja di dalam dirinya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana sehingga dalam beban berat yang dia alami, pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya, saudara? Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah?" Saudara, pemazmur ini menegaskan tentang kerinduannya kepada Tuhan. Dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Yang pertama kita melihat di sini, mengapa pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya, saudara? Karena dia merindukan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Karena dia haus akan Tuhan. Dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hatinya haus akan Tuhan, jiwanya haus akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, kalau hari ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara,
Bahkan di sepanjang hidup saudara, saudara rindu pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Maka yang pertama yang saya dan saudara harus lakukan di dalam perjalanan hidup kita adalah mari kita merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Di mana pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair saudara, di mana di sana ada beberapa musim, dan ada musim kering saudara, di mana di sana hewan-hewan akan menantikan dalam waktu yang lama sekali sampai akhirnya mereka mendapatkan air, karena sungai-sungai pun kering oleh karena kemarau. Itu yang sering terjadi. Tetapi pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya begitu rindunya karena sudah begitu lama tidak ada air mengalir dari sungai. Begitu rindunya, begitu hausnya. Dan begitulah gambaran yang ditegaskan oleh pemazmur ini tentang kerinduannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia begitu merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam saudara. Dia haus akan Tuhan. Dia begitu rindu dan hausnya akan Tuhan dengan kehausan dan kerinduan yang paling dalam. Saat ini yang menjadi pertanyaannya saudara, seberapa haus saudara akan Tuhan? Kalau saudara rindu pertolongan Tuhan, pertanyaannya sebenarnya adalah bukan di mana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, apakah Tuhan berkuasa menolong, bukan di situ. Karena Allah punya cara untuk menolong kita, dan Dia sanggup menolong kita dalam segala masalah dan persoalan kita. Tetapi pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kita merindukan Tuhan? Karena kalau kita merindukan Tuhan, maka Dia yang akan menyatakan mujizatnya, Dia yang akan menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Jadi yang pertama, rindukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini saudara sadar saudara jauh dari Tuhan, kalau selama ini saudara sadar bahwa saudara gersang, ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara rindu dan haus akan Tuhan. Rindu dan hauslah akan Tuhan saudara, maka saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan di sana. Rindu dan hauslah akan Tuhan, maka saudara akan menemukan pertolongan Tuhan di sana. Ketika saudara merindukan Dia, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kelima saudara, di sana ayat yang kelima di sana ditegaskan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, yang kedua pemazmur ini menegaskan bahwa sementara jiwaku gundah gulana, sementara jiwaku tertekan, sementara jiwaku sedang ada dalam masalah yang berat, dia berkata, di sana dia malah berjuang bagaimana dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, menjadi yang terdepan, mendahului semua orang melangkah ke rumah Allah. Artinya saudara, dalam ibadahnya dia menjadi yang terdepan. Sekalipun dia sedang mengalami jiwa yang gundah gulana, sekalipun masalahnya berat, sekalipun hidupnya sulit, sekalipun hidupnya rumit saudara,
Tetapi dalam semua situasi dan kondisi yang dia alami tersebut, dia berjuang untuk menjadi yang terdepan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jadilah anak Tuhan yang terdepan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi yang terdepan, saudara. Jangan saudara menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai saudara menggenapi yang terdahulu menjadi terkemudian. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu. Sekali lagi, biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu ketika kita terus menjadi yang terdepan untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang di hadirat Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, mari renungkan kehidupan saudara. Adakah saudara menjadi yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang ke hadirat Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang beribadah dalam ibadah rutin saudara? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang ada di tempat yang paling belakang? Artinya apa, saudara? Malah saudara sudah lupa untuk beribadah, saudara lupa untuk datang menyembah Tuhan. Kalau saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, jadilah yang terdahulu, jadilah yang terdepan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, di dalam kedua ayat ini, sebelum pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolong dan Allahnya, dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Artinya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Biarlah saat ini, saudara, sekalipun jiwamu sedang tertekan, sekalipun masalahmu sedang berat, sekalipun hidupmu sedang sulit, persoalanmu sedang rumit, jangan putus asa, saudara. Tapi mari arahkan jiwa saudara untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan jiwa saudara untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur. Sekalipun berat persoalan kehidupan saudara, tapi arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Dia. Dan kemudian satu lagi, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, di ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku." Saudara, yang terakhir di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan kasih setianya, maka dia berkata, pada malam hari aku nyanyikan satu nyanyian dan aku naikkan satu doa. Artinya dia belajar bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pemazmur ini belajar bersyukur atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan yang dia alami dalam dalam kehidupannya. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan doa kepada Tuhan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Mari kita belajar mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur, saudara, karena ketika kita tahu bersyukur, Allah akan semakin mempercayakan perkara besar di dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini saudara, di mana kita sudah belajar dari Bani Korah, di mana dia menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidupnya. Dan kemudian dia menegaskan apa yang dia lakukan sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, dia berkata bahwa dia begitu merindukan Tuhan, bahkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dia menjadi yang terdepan untuk beribadah, dia dahului semua orang. Dan dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dan bahkan saudara, dia tidak lupa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati dia. Saat ini dalam perjalanan hidup saudara, apapun yang saudara alami, mari harapkan pertolongan daripada Tuhan. Alami pertolongan Tuhan dengan merindukan Tuhan selalu, dengan menjadi yang terdepan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan dengan mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan, dan dengan selalu ingat untuk bersyukur dan berdoa atas segala berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami akan mengalami pertolongan-Mu ketika kami terus merindukan Engkau, ketika kami menjadi yang terdepan untuk mencari Engkau, dan ketika kami mengarahkan jiwa kami kepadamu ya Tuhan, dan ketika kami tidak lupa bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi ya Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Hamba akan menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini di dalam doa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan,
sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.